Computational Compositional Computational Thinking. Computational thinking atau pemikiran komputasi adalah cara pemecahan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. Computational thinking pertama kali digunakan oleh Seymour Aubrey Papert, seorang pengajar atau peneliti ilmuwan di Massachusetts Institute of Technology MIT pada tahun ke-1980. Dipopulerkan kembali pada tahun 2006 oleh Dennett, menyarankan bahwa berpikir komputasi adalah keterampilan mendasar bagi semua orang. Pertama, pemikiran komputasional. Sebelum mengaplikasikan berpikir secara komputasional, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan menemukan masalah dan mengekspresikan solusinya seperti cara berpikir layaknya komputer yang bisa menyelesaikan secara efektif. Pemikiran komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan adalah sebuah pendekatan dalam formulasi masalah abstrak. Pertama kali diperkenalkan mengekspresikan solusi otomatisasi, mengekspresikan solusi dan mengevaluasi analisis. Di tahun 2014, pemerintah Inggris memasukkan materi pemrograman ke dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah atau lebih mudah dipecahkan oleh manusia atau komputer. Next, untuk rentang apakah ada pola antara prosedur dan langkah yang bisa saya artikulasikan ini? C. Bagaimana cara mengatur data yang memecahkan masalah ini? D. Apa saja batasan saya bisa membuat solusi umum dan kendala yang terkait dengan penyelesaian masalah yang bisa kita lakukan untuk belajar computational thinking. Berikut adalah kemampuan yang dapat dilatih, demikian juga dengan computational thinking. B. Dengan mengajak anak latihan memecahkan persoalan terkait informatika lewat soal menarik dan mempresentasikan kehidupan sehari-hari. C. Soal yang sama bisa diulang untuk SD, SMP, kesulitan yang meningkat atau SMK dengan tingkat K. Ketiga, karakteristik computational mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Bukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. C. Mampu melakukan presentasi data melalui abstrak dengan suatu modal atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu Keempat, metode computational thinking. B. Pengenalan pola pattern recognition. Pattern recognition pengenalan pola dengan menggunakan data-data yang berasal dari statistik. Ketiga, jaringan saraf tiruan dalam pola dengan metode yang menggabungkan sebuah masalah. Pertama, selesaikan masalah dengan metode pengenalan pola sebagai berikut. Pertama, sintaks pendekatan C terhadap berikut. Kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI abstraksi merupakan proses atau perbuatan pemisahan. Dalam computational thinking, abstraksi merupakan salah satu metode berpikir yang dipakai programmer ketika manusia program. Adapun langkah-langkah dari proses abstraksi sebagai D. Algoritma. Algoritma sering digunakan untuk perhitungan, penalaran secara otomatis, dan pemrosesan data. Algoritma merupakan pilihan dari berbagai metode computational thinking yang sangat mudah diterapkan terhadap peserta didik, karena algoritma mudah untuk didesain dan dipahami. Kelima, keuntungan computational thinking. Berikut keuntungan computational thinking dalam menyelesaikan persoalan. Mencapai tujuan yang percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih pementasan permasalahan dan solusi terhadap komputasi. Beberapa langkah berdasarkan dengan beberapa langkah dasar yang dapat jadi menyelesaikan masalah sebagai berikut. Pertama, mengevaluasi masalah.